Teorinya global. Presupposisinya, cara berpikirnya global. Semangat ini berkeyakinan bahwa semua agama-agama di dunia akan melebur sama menjadi satu tanpa perbedaan yang berarti. Kalau ini terjadi, maka lunturlah konsep iman dan kafir. Itu. Nah, kalau sekarang semua benar, gimana sama ini benar, benar. Tapi iman kafir nggak ada. Saya lihat di sini. Nggak ada iman kafir. Terus apa surat yang lewat ini? Berat, ngaji ini berat. Nggak sembarangan bisa, saya nggak sembarangan. Tapi saya percaya diri, karena saya belajar. Pernah sampai diajar ini? Ayo, pernah nggak? Pernah? Ada di sini? Belum pernah kan? Makanya kalau saya ke sini itu semuanya ngajinya, ya, pinter. Tapi udah pinter ajar. Islam itu tangguh. Jadi kalau globalisasi ini terus berjalan, sementara generasi Islam tidak diperkuat akidahnya, iman kafir itu sudah hilang. Karena sama semua. Padahal iman kafir itu membedakan antara Islam dan bukan Islam, antara Islam dan ghairi Islam. Itu iman dan kafir. Saya sudah tulis di internet. Kalau di Facebook saya itu, kalau mau berteman dengan saya, Subhandi T. Sukoco. Itu Facebook saya. Silakan aja teman-teman. Subhandi T. Sukoco. Saya sudah jelaskan tentang kafir. Harapan saya, orang yang disebut kafir itu jangan marah. Judulnya, tulisannya, berbahagialah kita yang disebut kafir. Itu orang-orang disebut kafir jangan marah. Kadang-kadang kan ada orang di luar sana dengan kafir lah. Karena belum paham. Tapi setelah membaca tulisan saya, insya Allah tidak marah. Kita pun jangan marah kalau disebut kafir. Dengan syarat yang menyebut kafir itu ghairu Islam. Intinya tidak syarat kafir. Kafir kufur, kafir ngapur. Mas, sini. Itu juga bodoh, ada kesini. Yang semua ini sama bodoh ya, karena sumbernya banyak ada. Sampai banyak cerita kan begitu. Saya seandainya Nabi Muhammad masih hidup, saya berangkat sana ngaji lagi dengan Nabi Muhammad. Ngapain ngaji dengan orang tua? Saya Nabi Muhammad sudah nggak ada, karena kita ulama.
ilmu pakai mau botak. Saya ingin ngomong apa supaya Anda itu tidak ragu. Anda menemukan apa yang tepat. Apa harus Anda ikuti? Enggak. Tapi sekali-kali Anda sudah punya nanti pilihan untuk bagaimana Anda lebih mencintai Islam, lebih percaya diri sebagai orang Islam. Enggak, Anda nggak harus seperti saya. Tapi seadanya, dulu saya kata begini, saya kata begini. Ya, sudah jelas ya. Semangat ini berkeyakinan semua agama di dunia akan lebur sama menjadi satu tanpa perbedaan yang berat. Sehingga iman kafir juga. Padahal iman kafir itu menurut akidah kita harus ada. Dan Anda jangan tersinggung, jangan marah kalau disebut kafir. Makanya di Facebook saya ada catatan setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan atau 1 bulan 4 kali saya mengunggah tergantung sibuknya. Itu judulnya begini, berbahaya kita yang disebut kafir. Kita harus bahagia disebut kafir. Makanya saya bilang dari orang Kristen kan kadang-kadang kalau dia bilang kafir marah. Saya bilang, Anda kan marah kalau dibilang kafir. Kafir orang Islam tidak marah kalau dibilang kafir. Gitu. Bapak-bapak ibu-ibu kalau dibilang kafir itu alhamdulillah. Tapi yang perlu tahu, yang menyebut Anda kafir itu Islam bukan. Kalau yang menyebut Anda yang kafir orang yang bukan Islam, Islam, Anda alhamdulillah. Tapi kalau yang menyebut Anda itu orang Islam, Anda disebut kafir, ini masalah besar harus kita selesaikan. Karena kafir itu teknologi bahasa, kapur itu supaya tertutup. Kafir itu tertutup. Artinya kalau ada orang Kristen bilang saya kafir, saya nggak marah. Orang Kristen itu kalau bilang kafir jangan marah. Mari kita duduk bersama. Kafir itu artinya tertutup. Saya nama Koco, agama saya Islam. Pertanyaan saya, hati dan otak saya tertutup tidak? Kaki bilang keluar Islam. Harus kan? Saya kafir nggak bagi mereka? Kafir nggak? Kafir. Jadi mereka juga begitu. Pak, kalau bapak saya bilang kafir jangan katakan, bapak kan tertutup terhadap akidah saya. Kecuali bapak orang Islam. Makanya kita sesama Islam tidak boleh mengatakan kafir. Tapi kalau orang lain, kafir tidak kafir, tidak. Kalau tidak, bagaimana musliman kafir? Paham? Mantap. Mantap tak? Jangan ngaji sampai selesai. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat makan? Ini nggak apa-apa. Dulu. Memang tak, tapi saya mempersiapkan saudara semua. Kalau bilang kafir itu justru bahagia. Karena kita kan tutup dengan akidah mereka. Ya? Nggak apa-apa. Supaya kita jangan ramai, jangan sekarang karena nggak paham kafir. Teman-teman di luar sana bilang kafir karena dia nggak paham. Kafir itu, ya. Oke, saya lanjut. Transcendent unity of religion. Keren ya? Nggak apa-apa. Nanti tak kasih. Transcendent itu apa? Allah itu yang nggak bisa kita sentuh, kita lihat, kita pegang itu transcendent. Kalau kita manusia biasa lihat Pak Dokter jenggotnya ya lumayan lah, ganteng, bisa. Mas ini nggak berjenggot ini, itu saya udah lihat ya, itu imanen, transcendent itu ya. Paham kesatuan, suatu pemahaman yang menawarkan semangat teologi global disebut juga world theology dalam transcendent unity of religion, kesatuan transcendent dari agama-agama dunia. Goal atau tujuan dari Islam ini agar setiap orang menyatakan semua agama sama, maka tidak boleh ada lagi truth claim. Truth claim itu klaim kebenaran. Kita nanti nggak boleh ngomong minat-minatin dalam Islam, nggak boleh. Semua itu benar. Maunya mereka begitu.
kita ini masuk ke program pendidikan. Makanya kalau anak-anak didik kita sekolah agama akhirnya goblok, ya maklum. Karena apa? Dosennya itu sudah diselesaikan di sana. Jadi dosennya itu sudah diselesaikan di sana, di kader, di brainwash. Kalau pulang masih jadi dosen. Kalau hasilnya belum itu aja. Gitu. Makanya bapak-bapak ini kalau punya anak ya bacaannya apa? Ini parah banget, kita ini dihajar dan segala sesuatu. Tapi kita nggak sadar. Kita hanya bangga dengan namanya Pak Dokter kesolehan pribadi. Kesolehan sosialnya kan? Pokoknya saya pribadi ini. Jangan minta usaha gue. Anak kelapaan bukan gue. Anak usaha sampah, ini bukan usaha. Karena Islam itu kan dunia dan akhirat, personal dan universal. Jangan kesolehan pribadi saja yang kudus. Ngerti? Ngerti Pak? Paham ya? Mau undang lagi? Loh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masalah. Nih, idealnya satu dunia, satu Tuhan, satu agama. Prioritasnya, Anda setuju, tapi Islam. Bukan agama universal tadi. Ini kan kita salah pasang sekarang ini. Yang orang Islam ngurusin sekolah orang Kristen, yang orang Kristen ngurusin pendidikan Islam. Ini kadang-kadang dunia kacau. Ngerti kan saya maksud? Ini gimana? Boleh kita lah dengan sesuai. Yang Islam, yang sudah tingkatkan pendidikan Islam. Yang Kristen, pendidikan Kristen. Mari kita berbangsa, bernegara, saling hormat, saling rukun, saling damai. Karena itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Anda cari bukunya, judulnya Lintasan Sejarah Dunia. Ini yang ngomongin orang Hindu nih, bukan orang Islam. Siapa? Jawaharlal Nehru. Siapa Jawaharlal Nehru? Perdana Menteri India. Apa kata Pak Jawaharlal Nehru? Ingat kan? Telinganya dengar kan? Dia ngantuk-ngantuk itu kan? Dengar kan? Katanya Pak Nehru, Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma Gak bangga kan? Ngomong dengan Islam. Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Dan dimaksud dalam halal itu apa? Madinah al-Munawwarah. Besok atau kapan diundang lagi nggak salah. Saya ajari Anda bagaimana proses hijrah dari tanah Mekah ke Madinah. Supaya Anda ngerti nggak goblok-goblok ini gitu. Supaya Anda bangga dengan Islam gitu. Itu ada prosesnya. Karena ada. Kan ini bahasanya nggak apa sih ya. Coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sirot itu artinya apa? Sirot, jalan kan? Sirot jalan. Torik, jalan juga. Terus satu lagi apa? Sapi apa? Jalan semua jalan. Padahal beda nih. Makanya jangan sekali-sekali kalau dulu sapi diganti sapi dulu. Karena nggak ngerti, nggak punya waktu kadang-kadang. Alhamdulillah anak saya dengan istri pertama. Anak saya istri pertama. Istri kedua mana? Masih nyari aja sama bapak belum juga. Kemarin baru wisuda hafalan Quran di SD Muhammadiyah 4. Itu
Ya. Jadi beda Pak. Apa itu siro, apa itu sabil, apa itu toilet, beda. Nanti itu kajiannya 3 yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ini terpisahkan itu nggak ada artinya. Al-Quran itu nggak ada artinya. Kalau Bapak beli, Bapak simpan di rumahnya sampai mampus. Ada artinya. Bapak juga nggak ada artinya kalau tidak Al-Quran. Binatang. Yang ketiga, bahwa Qurannya ada, manusianya yang mau berquran ada. Tempat untuk berquran ada nggak? Ini namanya ada tori, ada sabit, ada siro. Bisa nggak Anda punya tempat nggak berquran? Perlu untuk ngaji ini kan punya tempat kok. Jadi kenapa kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena pada waktu kekuatan umat Islam belum mendukung, sehingga mereka tidak punya otoritas untuk berquran ke tanah Makkah. Perhatikan ini, perhatikan. Maka atas perintah Allah disuruhlah hijrah ke Madinah. Di sana otoritas Islam bisa berkata, bisa berkuasa, sehingga di sana bisa berquran. Ketika bisa berquran, itulah membentuk suatu pemerintah yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Ini hanya permukaan. Ya, untuk mau jelasnya ngomong sama Bapak. Ya, tarifnya berapa? Saya kali kita menjawab Bapak nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Tapi tidak punya beneran loh ya. Aku tidak punya beneran loh. Ini jangan ada dusta di antara kita. Gitu. Karena gondrong ini juga manusia gitu. Saya kalau naik bis Akas gratis juga nggak bisa sini. Ya, menarik kan? 3 yang tidak terpisahkan. Torik, sabit, siro. Saya lanjutkan. Kalau mereka meminta satu dunia, satu Tuhan, satu agama, kami menyetujui, tapi harus Islam, bukan pluralisme itu. Idealnya memang dunia ini dunianya satu ya. Tuhan itu harus satu. Siapa? Allah. Agama itu harus satu. Siapa? Islam. Tidak kan? Tapi yang jadi masalah kalau kita sudah berbicara Tuhan, berbicara apa? Ustaz-ustaz kita gombongnya minta ampun. Mau yang dijelaskan kamu gini apa? Jangan yang masuk kampus bilang tauhid itu monoteisme. Salah. Kan aman. Ya gimana? Jadi itulah tadi yang dikatakan oleh Bapak dari itu gampang. Kan begini Pak. Rasulullah itu kan sudah kata bahwa ini Arab-Arab ini minta buruk semua ini. Gak ada yang gitu. Jadi Rasulullah itu setengah bagaimana ya? Usaha saya nggak berhasil. Nah, asal aku akan bilang wajib Muhammad juga sebetulnya yang menyampaikan soal dia membaca Al-Quran. Makanya saya tidak hanya menyampaikan ke bapak-bapak dan ibu semua masalah Anda mau ikut saya tapi saya sudah Allah apa sudah sampaikan masalah mereka akan tetap dalam Islam Allah. Anda enggak Anda ya? Oke, saya lanjut. Sebelum lanjut, Ustaz, sharing ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah jelas ya, berlemah lembut ya. Ulama ubayyinah ya kan. Jadi kalau mau dikasih kata yang
jam 8. Oke, apa lagi? Ya sekali mau. Santai aja ya. Yang pertama, satu sebelum ke pertanyaannya, yang ada bapak-bapak di sini. Di masjid saya itu kalau bicara ada takbir yang tidak ada takbirnya, ada takbirnya juga. Yang tidak ada, yang ada kalau ada kegiatan model ya, itu kan ya. Jamaah tidak ada kan gitu. Artinya besok saya kan sendirian, Ya. kan gitu ya. Tetapi saya sudah koordinasi dengan Mas Iwan. Besok apa saya siapkan layar, oke. Kemudian layar waktunya seperti apa, kan gitu. Nanti sedikit saya undang tetangga, kan begitu. Anak-anak undang. Tetapi saya rapat ke bapak-bapak di sini, mungkin kita tali silaturahmi ini tadi bawa anak-anak, kan begitu. Begitu kan gitu. Dan modul ini, materi ini saya yakin untuk anak muda jadi giro bagi dia, ya. Kepedulian seperti dia. Saya kepingin seperti itu. Benefitnya itu seperti itu kan. Yang itu yang masalah besok. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau Pak, ustadznya harus 2 kali, yang sekali. Ustadzah. terlepas menafsirkan yang berbeda. Oke, lanjut. Kalau saya tidak adil, kalau kamu ingin maju, ambillah, kalau kamu ada dipuji oleh orang, ambillah segenap dan lemparkan kepada orang yang memuji. Artinya, kalau kita sudah jelas dipuji orang, improvisasi saja itu ngapain kita mau melakukan sesuatu? Wong saya lebih baik dari yang lainnya, kan gitu ya. Tetapi kalau ada karena kita ingin maju, pasti yang ditelah orang-orang lain kita ingin memperbaiki. Itulah berangkat dari itu. Saya kembali kepada Ustaz. Lanjut ya. Ustaz tadi jelas ini harus begini, ikut saya kan gitu. Sedangkan agama menerangkan kalau dengan orang kafir tersedak walau kufar ya. Keras dengan orang kafir ya. Ruhamau bainakum. Jelas. Jadi lemah lembut artinya yang tadi bahwa apa kan tidak kondisional seperti ini baru kali ini kita melihat. Ya. Dalam artian bagaimana guyup, bagaimana bisa kedua belah pihak bisa sama-sama diterima. Saya kepingin tadi saling mengingatkan seperti tadi Bapak jelaskan konteks itu. Bapak boleh bodoh, maaf ya, kita kan mungkin ketersinggungan. Ya, kalau kami, memang kami bodoh, gitu. Iya kan? Saya ingin memperbaiki diri untuk belajar. Tetapi tidak semua orang merasakan seperti itu. Hanya saya tadi, seandainya bagaimana Ustaz Sukojo ini kita terima di semua ini yang kita harapkan. Artinya rasional ini yang harus benar. Kalau memang tidak ada dasar ngapain sudah diri. Ya kan itu intinya. Seperti perempuan lagi. Saya sudah beberapa kali sini. Mana fikihnya? Kita harus ada tabir, perempuan harus tabiri. Mana yang tahu saya? Ya, hanya ada sebaik bagi lagi yang di depan, sebaik guru di belakang. Urusan ibadah. Nah, tetapi kalau diskusi seperti ini, saya masih akal yang dipakai. Perempuan dan wanita harus seimbang sama. Saya setuju itu. Terima kasih. Coba dikasih sambil katanya bisa dulu cuma keras misalnya foto ikut saya bisnis foto ya. terus 2.000 banyak kerennya iya banyak tapi belum tentu salah itu kadang-kadang diberikan urusan dalam itu gimana kira-kira Gus. Iya. Ternyata Gus itu walaupun tidak semua dari saya terima ternyata ada banyak benernya. Iya. Mereka maunya ini. Iya, gimana itu? Yang gimana kita itu ini maknanya? Oke Pak. Pertama saya alhamdulillah terima kasih apresiasinya Bapak Sugiarto atas menyediakan waktu untuk diskusi kita besok dan semoga Allah akan membantu kita. Oke, lanjut ya. Gus itu kita lihat karena saya dari
Ikatan Gus-Gus Indonesia. Saya ketua. Dan ada biasanya Gus itu dia punya santri, dia punya pondok. Kan gitu. Enggak tahu sejak kapan kata Gus itu berubah. Hanya orang yang punya santri, punya pondok, ngerti agama dipanggil Gus. Itu paradigma berubah. Padahal awalnya Gus itu siapa aja boleh panggil Gus. Nah, saya mau melawan paradigma itu. Paradigma itu saya lawan. Saya nggak punya santri, pondok saya juga pondok lain nggak jelas. Tapi saya menamakan Gus Betik. Ya, nah di dunia ini ada 3 Gus juga, termasuk saya 4 yang tidak punya pondok, tidak punya santri, tapi dipanggil Gus itu hanya 4. Pertama Gus Betik saya, kedua Gus Ao, artinya Gus itu. Yang ketiga, jago sepak bola ini Gus Hidin. Gus Hidin itu pada saat itu panggilnya Gus. Jadi ada 3 Gus di dunia ini, ada apa-apa tapi menamakan Gus. Kemudian selanjutnya mengenai Gus Dur, saya setuju dengan beliau. Kita anggap beliau ya seperti manusia biasa. Ada baiknya, ya tidak ada baiknya. Enggak. Jadi yang baiknya mari kita ambil, yang tidak baiknya kita bisa. Itu aja Pak. Jadi simpel-simpel aja. Ada baiknya Gus Dur, meskipun ada jeleknya enggak. Manusia gitu. Jadi jangan sampai kita menjauhi juga jangan dengan menista, jangan kita menjauhi bilang aja aja. Ada baiknya kita terima, ada tidak baiknya ya kita. Begitu Pak ya. Oke, selanjutnya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, apapun